harus membawa rekomendasi bupati. Dan di situ ada informasi juga yang kami dengar bahwa harus membayar komitmen fee itu atau success fee itu sebesar 10% sampai 15%. Halo pemirsa RD TV dimanapun berada, selamat datang di Hukrim RD TV. Bersama saya Elim Makalmai, kita akan mengupas tuntas, kita akan berbicara seputar tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini lagi viral di Indonesia. Tetapi dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan atau dilakukan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia, tetapi saya akan membahas tentang indikasi-indikasi korupsi yang terjadi di pemerintah daerah, kabupaten kota. Nah, kenapa ini perlu kita sampaikan atau perlu kami sampaikan kepada publik? Karena media dalam menjalankan perannya itu perlu memberikan informasi-informasi yang edukatif, informasi yang benar, informasi-informasi yang bisa mendukung pemberantasan atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Republik Indonesia, khususnya di pemerintah daerah. Oke, penting saya sampaikan bahwa pada hari kemarin tanggal 7 Oktober 2023, saya bertemu dengan seorang perempuan luar biasa. Saya katakan perempuan luar biasa karena perempuan ini banyak mendapat serangan-serangan dari berbagai pihak dan oleh para lelaki luar biasa. Dan tentunya pemirsa semua bisa menebak-nebak, menduga-duga, dan itu adalah Ibu Ketua DPRD Kabupaten Alor, Eni Anggrek, sarjana hukum. Kemarin saya meminta Ibu Ketua DPRD Kabupaten Alor untuk meluangkan waktu bagi saya mewawancarai beliau, dan kami berhasil mewawancarai Ibu Ketua DPRD Kabupaten Alor di Depok, Jawa Barat. Berikut ini akan saya posting, akan saya paparkan isi wawancara tersebut. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kenapa wawancara itu atau alasan mengapa wawancara itu kami lakukan. Yaitu saya mengajak pemirsa untuk bersabar sebentar, kita melihat dulu postingan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi di sini Komisi Pemberantasan Korupsi ini di Twitternya itu pada tanggal 6 Oktober memposting sebuah berita atau sebuah laporan ya, yang dipaparkan di Twitternya itu, akun Twitter resmi KPK. Jadi di situ ada menyebutkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 KPK menetapkan dan menahan MLI, dalam kurungnya itu Wali Kota Bima periode 2018-2023. Jadi MLI ini ditahan KPK karena diduga disangkakan menerima gratifikasi. Di sini disebutkan bahwa sebagai tersangka korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan suap pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Bima NTB. Di sini ada gambar Pak mantan wali kota ini lagi dikasih pakai rompi orange, rompi KPK ya. Ini rompi KPK ini mahal sekali nih. KPK tahan Wali Kota Bima 2018-2023 terkait penerimaan gratifikasi dan suap pengadaan barang dan jasa. Oke, kalau teman-teman lihat di tweetnya KPK ini, di bawahnya lagi ada lagi beritanya. Di sini KPK menetapkan dan menahan MLI Wali Kota Bima 2018-2023 sebagai tersangka korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan suap pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Bima NTB. Ternyata kejadiannya, teman-teman, kalau lihat di sini kejadiannya ini sebenarnya pada tahun 2019 ya. Jadi di sini kalau kita lihat berarti kejadiannya ini terjadi pada tahun 2019 ya. 2019 MLI bersama dengan salah satu keluarganya merencanakan pengkondisian terhadap proyek yang akan dikerjakan oleh Pemkot Bima.
MLI memerintahkan pejabat dinas PUPR dan BPBD untuk menyusun proyek yang memiliki nilai anggaran besar. Oke. Di bawah lagi kita lihat juga KPK memposting di sini. KPK sangat menyayangkan hal ini terjadi karena seharusnya kepala daerah menjadi teladan untuk institusi dan pegawai di daerahnya, bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk melakukan praktik korupsi. KPK selalu memberikan pendampingan pencegahan korupsi kepada Pemda melalui Monitoring Center for Prevention MCP agar terciptanya birokrasi daerah yang bersih dari korupsi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika pertemuan dengan KPK itu Ibu Ketua DPRD Eni Anggrek, DPRD Kabupaten Alor ya. Eni Anggrek, sarjana hukum ini dalam rapat dengar pendapat program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2022 silam itu beliau meminta KPK, pimpinan KPK supaya memperhatikan Alor secara khusus, memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Alor. Kenapa demikian? Karena memang kita sepakat, negara pun sepakat dengan seluruh pemerintah daerah, seluruh unsur pemerintahan bahkan masyarakat diminta untuk turut serta berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bangsa ini termasuk Kabupaten Alor. Dan ini saya hanya memberikan contoh bahwa walaupun korupsinya sudah terjadi pada tahun 2019 lalu, tetapi faktanya KPK sudah menangkap dan menahan mantan wali kota Bima berinisial MLI secara sepihak, menentukan kontrak pemenang lelang pada proyek pelebaran jalan Nungga Toloweri, pengadaan listrik dan PJU perumahan OIVO. Atas pengkondisian tersebut, MLI menerima setoran uang mencapai 8,6 miliar rupiah. Ditemukan pula berbagai penerimaan gratifikasi diantaranya dalam bentuk uang di pihak lainnya. Oke, kenapa saya menyinggung ini agak lama, teman-teman? Karena beberapa waktu lalu itu dari Hukrim RDTV pernah kami tayang juga, kalau teman-teman masih ingat itu, ada informasi atau berita yang kami sampaikan bahwa di Kabupaten Alor itu kami dari media ini mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang kontraktor ketika mau mengerjakan sebuah proyek itu harus bertemu dengan kepala dinas terkait atau ULP, yang mana ketika itu pemberitaan kami adalah bahwa ketika menjumpai kepala dinas atau ULP harus membawa rekomendasi bupati. Dan di situ ada informasi juga yang kami dengar bahwa harus membayar komitmen fee itu atau success fee itu sebesar 10% sampai 15%. Oke, dan ini yang kemarin saya wawancarakan atau saya wawancara Ibu Ketua, namun di situ Ibu Ketua pun mengatakan bahwa hal itu dia tidak tahu, tapi itu informasi yang mana kalau itu disampaikan ke KPK maka saya kira sesuai dengan penyampaian Ibu Ketua kemarin kepada kami itu bahwa KPK siap turun. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut ini silahkan menyaksikan atau mengikuti wawancara singkat saya dengan Ibu Ketua DPRD Kabupaten Alor yang kiranya menjadi informasi yang baik untuk masyarakat, dan itu adalah bagian dari peran serta kami untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selamat menyimak dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Saya hari ini meminta waktu Ibu Ketua untuk sama-sama dengan saya, Ibu Ketua DPRD Kabupaten Alor, karena beliau harus kembali ke Alor lagi. Dan ini nanti kapan kembali lagi saya belum tahu. Sehingga ini ada beberapa poin lagi yang mau kami diskusikan, dan ini kita berbicara tentang Wali Kota Bima. Jadi di sini ada Wali Kota Bima, M. Lutfi, Wali Kota Bima dari tahun 2018 hingga 2023 resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Kota Bima. Jadi ini setelah Wali Kota Bima resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini kalau saya baca beritanya singkat itu tadi, setelah dia ini langsung ditangkap ya, langsung ditahan. Jadi maksud saya, ini saya mengajak Ibu untuk Ibu menceritakan sedikit tentang proyek-proyek bermasalah di Kabupaten Alor. Nah, kenapa saya mengatakan proyek bermasalah? Karena ini ada terjadi pro kontra ketika akan dilakukan pembangunan proyek-proyek tersebut, dan juga di sini ada beberapa
proyek yang terindikasi tindak pidana korupsi. Nah, saya memulai dulu dari sebuah berita yang pernah kami tayang di RDTV tentang adanya kontraktor yang harus bawa rekom bupati baru menghadap kepala dinas dan bisa mendapatkan proyek. Dan di situ ini sumber dari masyarakat, Ibu ya. Dari masyarakat mengatakan kepada kami bahwa kalau mau dapat proyek harus bawa rekom bupati, bertemu dengan kepala dinas, kemudian dari kepala dinas atau PPK memberikan proyek tersebut dengan ketentuan harus ada success fee. Harus di situ ada pemberian 10% sampai 15% dari pagu anggaran setelah dipotong PPh atau dipotong pajak, dan itu berlaku di Kabupaten Alor. Jadi di sini mereka mengatakan bahwa itu perintah bupati. Perintah bupati, makanya saya bawa rekomendasi bupati dan saya minta proyek. Dan kalau saya sudah minta proyek berarti sudah aman dengan Pak Bupati. Ini menurut Ibu bagaimana nih? Karena ada beberapa proyek di sini yang sebelumnya terjadi pro kontra, yaitu yang pertama adalah pembangunan kantor DPRD Kabupaten Alor. Yang kedua adalah pembangunan Pasar Kadelang. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena Pasar Kadelang itu kemarin sempat saya terima video dari teman-teman itu dari Alor. Itu ternyata masyarakat lebih memilih, para ibu-ibu, para pedagang ikan lebih memilih menjual barang dagangan mereka atau menjual ikan di luar lapak. Mereka tidak mau menjual di dalam lapak. Kemudian yang bangunan atau kantor DPRD Kabupaten Alor pun di situ saya melihat ada beberapa masukan dari masyarakat bahwa ini lebih bagus kantor DPRD yang lama. Nah, kalau saya mendengar dari masyarakat. Kalau Ibu kan menyaksikan langsung. Saya mau menggali informasi dari Ibu nih. Bagaimana pendapat Ibu tentang dua proyek tersebut, dan bagaimana penjelasan Ibu atau apa yang Ibu ketahui tentang yang disampaikan masyarakat ke saya, masyarakat ke kami, bahwa ada membawa rekomendasi untuk bertemu dengan kepala dinas baru bisa mendapatkan proyek dengan memberikan 10-15% kepada Pak Bupati yang memberikan rekomendasi. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa saya tanyakan, karena Wali Kota Bima ini baru saja ditangkap nih sama KPK. Dan yang terbarunya sekarang, Menteri Pertanian ini pun mau ditangkap KPK nih. Tapi ini masih ada tolak ulur juga. Tetapi kita kembali ke Kabupaten Alor nih. Apa yang Ibu ketahui tentang yang saya sampaikan tadi? Silakan Ibu. Tentang Wali Kota Bima yang ditangkap KPK karena gratifikasi proyek tahun 2019-2020, yang apa yang tadi Bapak Elim sampaikan, di Alor juga pasti akan seperti itu. Kita lihat saja di akhir November apakah KPK hadir di Alor atau tidak, karena kondisinya gratifikasi yang terjadi di Bima itu di Alor juga sama. Kalau saya lihat yang koran tentang Wali Kota Bima, itu dia proyek bermasalah 2019-2020 yang ditangkap. Tapi beliau punya jabatan 2018 sampai 2023. Tapi dia ada terindikasi gratifikasi di tahun 2019 sampai 2020, itu proyeknya dia kasih kepada saudara atau orang yang dipercayakan untuk menerima uang perpuluhan itu. Kondisi yang tadi Bapak Elim sampaikan itu tentang terindikasi apakah memang ada fee atau apa, itu saya kurang mengetahui, tapi kondisi yang terjadi dari skenario tentang ULP maupun PUPR ataupun dinas-dinas lain itu bisa saya gambarkan. Misalnya ULP ini dia dipilih untuk menjadi suatu lembaga untuk lelang proyek di Kabupaten Alor. Dia sebenarnya sudah paham mekanisme bagaimana seorang bisa menang. Nah, di Alor bukan tahun yang tentang gedung DPR, bukan tentang Pasar Kadelang, tapi sebelumnya di tahun 2017 itu juga masih Bupati Amon Jobo. Oh begitu. Itu sebelum itu kan beliau menjabatkan 2014 sampai 2019, lalu periode kedua 2019 sampai 2024. Itu saja ada proyek di Pantar senilai 26 M misalnya. Mereka bisa pilah-pilah, lalu itu kontraktor dia hanya kemampuan, dulu kan ada istilahnya klasifikasi 1, 2, 3 maupun M kan.
Klasifikasi misalnya 2 itu dia maksimum kerja misalnya 2 miliar sampai 2 miliar setengah. Walaupun 2 miliar 800 itu kasih klasifikasi 2. Nah, ini salahnya dari ULP. Pada waktu itu ULP-nya masih yang kepala PUPR sekarang. Nah, ini Pak siapa Mel Atakai. Oh, pameran. Nah, itu ada berapa banyak proyek? Ada yang 4 miliar sudah kasih klasifikasi K. Klasifikasi K ini maksimum 2,5 M. Di atas 2,5 M itu baru kasih klasifikasi M. Dan klasifikasi M1, M2 itu di atas daripada 10 M kalau tidak salah. Sekarang sudah klasifikasi K itu sudah naik 10 M. Tapi pada waktu tahun 2017 dia maksimum 2,5 M bisa kerja 4 M. 2,5 M bisa kerja 2,8. 2,5 M bisa kerja 6 miliar. Itu proyek di Pantar yang ada 26 miliar tapi kerja jalannya hanya sekitar 17 kilo ya. Ya itu yang ada masyarakat melapor bahwa ada terindikasi markup hampir 9 miliar. Dan itu yang sudah kalau tidak salah sudah dilaporkan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi Kupang untuk ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang belum. Beberapa terindikasi mafia proyek di Alor gitu. Nah, kalau menyangkut lagi banyak ya, ada juga tender itu puskesmas. Satu orang saja bisa dapat sampai sekian banyak puskesmas begitu. Itu orang-orang itu, tapi benderanya dia pinjam dari Kupang, dia pinjam dari Jakarta, dia pinjam dari Sulawesi. Jadi satu lingkaran untuk proyek ini. Tinggal saja KPK datang seperti di Bima, tinggal panggil saja ini direkturnya mana, kuasa direkturnya mana. Begitu. Nah, itu tinggal panggil saja, ada tidak, atau kan ini hanya fiktif, pinjam pakai nama orang, tapi orang ini tidak ada. Begitu. Tidak jadi pernah. Bisa dikata bahwa sebagai perusahaan siluman gitu. Begitu pula dia kepala WP misalnya Chris Hila terakhir yang masuk Gapensi Tegur. Orang yang izinnya sudah mati juga bisa menang tender di Alor. Oh begitu. Nah itu Gapensi ada Tegur, baru mereka tender ulang. Kalau didiamkan dalam jangka waktu sangga, berarti orang tersebut sudah menang. Masa seorang kepala ULP dia tidak paham bahwa izin sudah mati, dia harus cross check baru dia bisa kasih menang orang tender. Nah itu ada terjadi. Berarti Ibu mengatakan bahwa walaupun peristiwa ini sudah berlalu, artinya sudah kejadiannya masa kepemimpinan Pak Bupati Amon Jobo yang lama, tetapi bisa diproses lagi nanti setelah ini. Bisa. Ini yang Bima punya saja yang sudah selesai bisa. Itu nanti bisa diangkat lagi kerugian negara atau memang ada gratifikasi atau memang ada markup harga itu bisa. Tinggal saja aparat keamanan ini jaksa atau KPK atau pihak kepolisian itu harus proaktif bisa. Dan ini bisa terjadi di Alor seperti itu. Ini kalau satu proyek kok orang ini saja yang kerja semua. Orang ini saja dia pinjam pakai sampai ada misalnya seperti yang sekarang terjadi ya. Tentang gedung DPR. Gedung DPR itu tahap pertama itu PT Megatama Permai. Kuasa direktur pembantu toko. Ini Chris Jahila sebagai kepala UWP. Dia tahu bahwa ini Rosiana nama siapa ya? Bukan Rosiana, nama Rahmawati itu pembantu toko. Kenapa kok dia jadi kuasa direktur perusahaan Megatama Permai untuk 8,3 M? Dia di Alor saja kos-kosan. Seorang Chris Jahila sebagai kepala WP dia tahu, tapi dengan sengaja dia memberikan PT Megatama Permai untuk kuasa direktur nama Rahmawati. Dia memegang sebagai kuasa direktur. Padahal dia sebenarnya seorang pembantu toko di toko obat itu. Begitu. Lalu misalnya ada proyek jalan di Pulau Pura 9M. Dia punya kuasa pinjam pakai bendera dari salah satu perusahaan yang sekarang mungkin sudah di blacklist karena di Keva juga di Jadi Karya Utama. Itu juga 9M. Kuasa direkturnya seorang sopir. 9 miliar sopir aja punya motor ndak ada tapi bisa kerja proyek. Itu seorang kepala WLP, integritas, sudah pernyataan fakta integritas dia tahu. Tapi sekarang orang ini apa? Tapi sekarang dia kepala PU, bukan lagi. Oh, itu nanti urusan tinggal KPK datang atau Jaksa Agung utus itu ke Jati NTT untuk periksa nanti baru lihat saya mau kepala PU ke siapa. Tidak ada ini. Maksud saya tuh karena dia kerjanya bagus, makanya Pak Bupati tunjuk lagi dia kasih naik level. Ya itu berarti nanti seperti Bima masalah-masalah yang sekarang gratifikasi ini terindikasi dari Bupati. Jadi kan lari rananya ke sana.
Begitu. Itu kan bisa terjadi juga, Bima bisa terjadi seperti di Alor, sama seperti itu. Begitu. Karena kepala ULP ini dia tahu posisi Rahmawati itu pembantu toko, misalnya gedung DPR ya. Nah, itu PT Megatama Permai dia menang untuk tahun 2021 itu ada 3 paket proyek, yaitu Puskesmas Mebung, lalu gedung DPR dan Pasar Kadelang. Tapi dia pun kuasa direktur berbeda. Kuasa direktur dari itu Puskesmas Mebung lain, kontraktornya lain, pengusaha toko yang kerja. Begitu pula gedung DPR, kuasa direkturnya Rika Rahmawati, pekerjaannya orang lain, pembantu toko, gitu. Lalu di Kadelang juga begitu, kuasa direkturnya lain dan dijual lagi kepada pengusaha toko. Jadi tiga-tiga ini jual kepada pengusaha toko. Ini ada jual beli proyek yang terjadi. Jual beli proyek yang terjadi di Kabupaten Alor, yaitu yang disampaikan oleh Bupati Bima untuk gratifikasi ditangkap KPK itu karena ada persekongkolan bersama, ada keluarganya yang mendapat fee, ada yang itu beliau keluarganya yang kerja proyek dan lain-lain, ya seperti itu. Dan sebagai kepala ULP dia paham aturan, baru dia bisa jadi kepala. Saya mantan kontraktor dan saya tahu harus dilelang dulu, setelah dilelang periksa dokumen, baru bisa menentukan, panggil klarifikasi, baru bisa menentukan pemenang. Lalu dipanggil klarifikasi dasar apa? Kuasa direktur berbeda, tidak ada satu kabupaten kuasa direktur berbeda. Dan di dalam aturan untuk tanda tangan suatu kontrak, itu kontraktor yang bersangkutan dia tidak bisa jual beli proyek kepada kontraktor lain atau pengusaha lain. Minim dia bisa subkon kepada yang pekerjaannya minor, bukan mayor. Itu tidak boleh. Nah, ini terjadi jual beli proyek dengan kuasa direktur pembantu toko. Nah, ini kuasa direktur pembantu toko, lalu nama satu perusahaan di Kabupaten Alor ada 2 kuasa direktur, tidak boleh. Masa ada 2 pimpinan cabang? Kan tidak boleh. Rekening kan 1. Begitu. Jadi kondisi ini yang tadi yang Bapak tanyakan tentang gedung DPR. Dan gedung DPR itu seharusnya harus presentasi dulu. Setelah presentasi dulu baru bisa benar tidak dia pembangunan ini. DPR juga harus terlibat. Kalau Bapak sampaikan dulu lebih bagus ya kemungkinan benar. Karena apa? Ruangan dulu tuh luas. Sekarang ruangannya sempit. Dipilah lagi sama tiang-tiang. Begitu. Tempat duduknya sekwan itu harus di belakang ketua DPR atau pimpinan DPR. Tapi ini tempat kedudukan sekwan ini di depan. Jadi kalau mau sidang, mau perlu sekwan untuk administrasi surat untuk diketahui, itu harus pakai tangan begitu. Lalu tempat duduk tamu, OPD saja sudah penuh. Belum lagi yang lain tamu-tamu datang. Ruang gedung DPRD yang pertama lebih luas ya? Lebih luas. Baru tidak ada tiang-tiang yang menghalang. Ini tiang saja ada 6 di dalam ruang sidang DPR. Jadi kalau dari pimpinan DPR mau melihat 3-4 anggota sebelah kiri, karena itu tertutup tiang. Begitu. Itu anggarannya berapa tuh? Anggaran tahap pertama 8,3 miliar, tahap kedua itu 15 miliar 180 sekian juta. Begitu. Jadi kondisi seperti itu. Yang kedua, tahap kedua itu pemenang tendernya PT Putra Laterang dari Sulawesi. Begitu. Lalu kontraktornya yang kerja Kevin. Sedangkan Pasar Kadelang yang pertama Megatama Permai, kuasa direktur lain Pak John atau siapa. Lalu kontraktornya pengusaha toko yang Ibu Kustari itu. Lalu yang kedua Putra Laterang, kuasa direkturnya yang pertama Mega, kuasa direktur John. Ini Putra Laterang juga kemungkinan kuasa direkturnya John, yang tetap yang kerja Ibu Kustari. Kondisi seperti ini terjadi. Kenapa perusahaan ini kok kuasa direktur John, perusahaan ini yang lain lagi diganti kok kuasa direktur John? Artinya ini terjadi persekongkolan. Panggil orang luar datang, lalu kasih kuasa direktur kemarin siapa, sudah tahu kedua siapa, ini sekarang juga seperti begitu. Baru mereka tahap demi tahap ini tidak diatur dalam undang-undang jasa konstruksi. Kalau undang-undang jasa konstruksi bertahap 2 tahun, itu harus izin multi-years. Izin multi-years itu harus disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ini hanya kebijakan bupati. Jadi kalau bupati terlibat, bisa terjadi seperti Bima, wali kota terlibat. Kebijakan seperti itu. Jadi ini saya bertanya karena saya mau kirim juga ke Pak Firly.
ke Ketua KPK nih, karena memang kita harus ke Kejagung, ke KPK juga kita share ini, karena saya melihat di sini Alor ini sebenarnya setelah saya ikuti ini ada indikasi-indikasi bahwa orang jual beli proyek seperti itu dari dokumen-dokumen yang kami terima juga, tetapi mungkin belum juga pernah ada laporan ke KPK ya, belum juga ada laporan ke Kejagung seperti itu. Jadi mungkin ini perlu di follow up juga oleh masyarakat, sehingga kemudian di situ para aparat penegak Kalau laporan ke KPK ya kita tidak tahu, tapi kalau laporan ke mana, kalau KPK secara langsung waktu rapat integrasi yang saya sampaikan untuk KPK hadir, supaya bisa melihat secara langsung apa proyek ini layak dan bisa tanggal 19 Oktober itu, tanggal 2 tahun 2021. Tapi laporan resminya ya, saya tidak tahu, tapi sampai hari ini KPK belum hadir. Tapi kalau masyarakat melapor kepada Kejati NTT, itu Bapak Absalon, itu sudah melapor dan sudah diperiksa sampai sekian puluh orang, belasan orang, begitu. Nah, tapi sampai sekarang didiamkan lagi Kejaksaan Tinggi NTT, begitu. Yang laporan Absalon kalau tidak salah. Itu yang terlapor siapa saja tuh? Yang terlapor ya itu Kadis PU lah, kepala keuangan lah, siapa-siapa saya dapat informasi mereka dipanggil, kepala bagian umum lah, siapalah. Nah, itu yang dipanggil untuk tentang proyek-proyek yang terjadi. Kepala PU itu saya tidak tahu. Tapi kemarin komentar Pak Bupati dalam paripurna bahwa gara-gara daripada fraksi punya perendangan umum sampai saya dipanggil oleh Kejati NTT untuk diperiksa. Apakah beliau juga dipanggil ya, itu saya kurang tahu. Begitu. Tapi itu luar biasa kalau beliau dipanggil oleh Kejati NTT bukan dari pandangan umum fraksi, tapi laporan adik kandungnya dia. Betul. Adik kandungnya Pak Bupati si Absalon Jobo ini. Begitu. Berarti di situ memang indikasi korupsi itu ada, tapi mungkin Kejaksaan masih bekerja terus. Kemudian yang kedua juga mungkin kemarin ada instruksi dari Kejagung supaya untuk di masa pileg pilkada ini jangan dulu dilakukan proses hukum terhadap pimpinan daerah, mungkin seperti itu ya. Jadi kita masih menunggu, masyarakat juga tetap harus menunggu. Tetapi di sini saya mau tanya-tanya Ibu sedikit ini tentang hasil fisik dari bangunan DPRD Kabupaten Alor itu, kalau tidak salah tuh 20-an miliar, 25 apa berapa miliar tuh? Sekitar 23 miliar lebih 2 tahap. Sekitar 23 miliar. Kalau yang Pasar Kedelan sekitar 24 miliar. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang gedung DPRD ini, menurut Ibu sepadan tidak dengan kalau gedung DPR ya kontraktor, menyesalkan. Jadi setelah itu kontraktor kena sub dengan sub, air yang dari bawah ke lantai atas saja tidak bisa. Jadi setiap honor itu dia harus mengambil air dari bawah setiap pagi untuk kasih naik ke lantai atas. Lalu dia punya toilet, ya minta maaf ya, toilet showernya tidak ada. Jadi harus pakai gayung. Paling senilainya 20 M. 23 M lebih. Tidak ada shower untuk toilet, hanya ada gayung. Nah, ini yang kondisinya saya sangat sesalkan kenapa tidak presentasi. Kalau yang DPRD lama, mohon maaf, DPRD lama saya lihat ada shower kalau di ruangan saya ada. Oh begitu. Ruangan tuh, sedangkan kalau yang baru itu DPR ruangannya tidak ada toilet. Begitu. Tidak ada toilet. Hanya 2 pimpinan katanya ada. Karena mungkin mereka sabotase 2 pimpinan itu, mungkin satunya yang tidak ada toilet. Sebagai seorang perempuan lagi kan tidak ada toilet. Jadi ruangannya sebenarnya 3 pimpinan itu harus ada toilet. Ya, belum lagi yang lain-lain lagi, ruang komisinya kecil. Mereka itu uangnya dari mana saya juga bingung. Itu estimasi yang di bagian bawah itu hanya taman. Ngapain buat taman? Gedung DPR taman. Gedung DPR itu intinya itu untuk persidangan. Ruang sidang itu harus layak. Lalu dia punya ruang komisi itu harus layak. Jangan sampai untuk refreshing anggota DPRD setelah rapat segala macam, mungkin otaknya ini mau cari. Nah, itu karena keterpaksaan pembangunan yang mau cepat-cepat, suka-suka mau, padahal uang negara, uang rakyat, sehingga kondisinya terjadi seperti itu. Nah, ada lagi yang sekarang yang bermasalah juga, bukan gedung DPR, kantor DPR, tapi itu selasar yang menyambungkan kantor bupati sama DPR. Itu tidak nyambung, tidak notok. Harus turun. Jadi kantor bupati harus turun ke bawah gitu. Baru dia panjat lagi tangga untuk anggarannya terpisah dari gedung DPR. Anggarannya terpisah, tapi itu sudah dibuat duluan. Yang mana kantor DPR bangun tahun berapa tuh? Itu tahun 2021-2022 kalau tidak salah. Berarti saya mau tanya Ibu nih begini. Ibu kan sebagai mantan kontraktor nih kan, setidaknya Ibu bisa estimasi dari fisik DPRD yang ada itu kira-kira habisnya berapa tuh
Karena tadi kan pagunya kan sampai 23 miliar. Tapi dari kondisi fisik sekarang kalau estimasi Ibu berapa begitu? Kalau itu kita mesti lihat dia punya rapnya, dia kerja apa. Oh begitu. Nanti itu hasil dari audit dari APH lebih bagus. Oh begitu. Baru bisa tahu kan ada BPKP. Itu biasa audit proyek. Nanti mereka audit. Kalau kita sendiri tidak pegang rap sebagai ketua DPR maupun kontrak, kita tidak tahu. Tapi ini laporan masyarakat yang saya terima tentang tadi permasalahan yang proyeknya begini besar, tapi kuasa direkturnya seorang pembantu toko. Begitu pula sebelumnya itu juga ada proyeknya di Pura, itu kuasa direkturnya sopir. Begitu. Jadi ini sudah ada gratifikasi atau persekongkolan bersama untuk itu proyek-proyek di Alor dibuat dengan sengaja untuk ada indikasi gratifikasi itu atau markup harga. Oh, saya titip sekian. Nanti saya punya komisi sekian. Itu sudah pasti terindikasi seperti itu. Ya, jadi kualitas pekerjaan ini. Nah, itu kalau pekerjaan akhirnya menurun dan jelek. Iya. Seperti yang terjadi karena sekarang seperti ini. Itu tadi harus kasih 10% sampai 15% itu tadi mungkin seperti itu ya. Ya itu hanya orang isukan, tapi nanti setelah hasil audit dari BPKP dulu baru bisa tahu. Berarti misalnya 23 miliar sekian, ternyata audit BPKP hanya 18 M atau 11-an M. Itu baru bisa ditahu terjadi gratifikasi yang apa yang disampaikan betul. titipan ada 10% atau berapa persen yang masuk markup di situ. Ya, itu harus ada audit dulu baru kita bisa ini bicara. saya Hanya itu kan hanya orang menyampaikan saja. Tapi betul. harus ada audit dulu. Betul. Tapi kalau dengan terindikasi bahwa ada kuasa direktur dan seorang pembantu tokoh, itu bisa terjadi hal-hal seperti itu kekuatannya benar gitu, kebenarannya ada gitu. Oke, itu kan tadi Ibu sudah menyampaikan tentang gedung DPRD Kabupaten Alor. Sekarang saya juga mau tanya ke Ibu tentang Pasar Kadelang. Ya. Pasar Kadelang ini kan menilai anggarannya yang kurang lebih sama dengan anggaran dari pembangunan gedung DPRD Kabupaten Alor. Nah, kenapa saya mau tanya Ibu? Karena beberapa waktu lalu saya menerima video itu orang-orang atau para pedagang ini lebih memilih menjual atau berjualan di luar lapak daripada di dalam lapak. Alasannya karena licin, karena mereka di dalam itu susah dijangkau semacam itu. Nah, menurut Ibu itu seperti apa sehingga bisa terjadi hal demikian? Karena segala sesuatu kan biasanya dilakukan melalui perencanaan. Nah, kenapa setelah dibangun dengan dana yang sebegitu besarnya lalu terkesan mubazir, dan sepengetahuan Ibu itu apakah di dalam ruangan atau lapak itu digunakan untuk para penjual yang lain atau sampai hari ini masih kosong? Dan apa Ya, solusi? untuk sementara ya kalau untuk Pasar Kadelang kan tanpa satu perencanaan. Oh begitu. Tanpa satu perencanaan baru pembangunannya tanpa koordinasi dalam arti mereka buat tahap pertama, tahap kedua atas kebijakan tanpa multi-yes. Dan ini buat secepat kilat. Begitu persetujuannya dan kebijakan yang diambil, sehingga ya sekarang dikatakan mubazir ya benar, karena di dalam Pasar Kadelang itu kosong karena bangunan-bangunan semua tuh licin tinggi, jadi tidak layak untuk masyarakat menjual, sehingga masyarakat lebih memilih ke jualnya di depan Pasar Kadelang. Jadi mereka punya tenda sendiri, lalu mereka punya pakai itu terpal bekas, baliho bekas dan lain-lain. Jadi sudah 25 M ini, hampir 25 M ini dilihat pasarnya sudah amburadul. Nah, di samping itu pembuangan. Yang terakhir saya dapat laporan dari masyarakat itu dari ketua RT di Kadelang situ, itu terjadi pembuangan air di Pasar Kadelang itu menyebabkan masyarakat di sekitar belakang dari pasar itu semua pada nyamuk yang begitu banyak ini di dalam rumah-rumah mereka yang di belakang Pasar Kadelang. Nah, ini juga nanti ke depan akan berdampak kepada masyarakat untuk penyakit malaria lah, penyakit itu lain-lain lah yang berdampak ini karena nyamuk. Nah, ini juga kondisi seperti ini juga tidak diperhatikan dalam perencanaan, sehingga terjadi air yang tergenang sampai di belakang dari Pasar Kadelang itu terjadi banyak bibit-bibit nyamuk, sampai nyamuknya dalam rumah itu persis seperti suatu hama begitu. Oh begitu. Nah, dan itu mereka sendiri mengundang saya, tapi saya karena posisi di Jakarta, saya belum bisa untuk bertemu masyarakat di belakang Pasar Kadelang, dan saya melihat secara langsung mereka kirim ada piring yang mereka taruh minyak, semua piring itu pada nyamuk-nyamuk penuh. Kondisi seperti begitu. Ini yang ke depan akan berdampak penyakit malaria maupun penyakit lain yang dari nyamuk itu. Jadi dari penjelasan Ibu ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pasar Kadelang itu
dilakukan atau dikerjakan tanpa sebuah perencanaan yang matang, yang mana harusnya sebelum membangun itu mereka terlebih dulu mendengar aspirasi masyarakat, kemauan masyarakat yang akan menggunakan pasar keadilan tersebut seperti apa, baru mereka membangun sehingga kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu. Kalau biasanya orang mengerjakan sesuatu itu menurut saya kan harus ada perencanaan, apalagi ini untuk menggunakan anggarannya sebegitu besarnya. Kemudian di sini kalau Ibu bercerita tentang terpal, berbicara tentang baliho yang dipasang di mana-mana, kemudian mereka berjualan, berarti dari segi estetikanya menjadi hilang, menjadi tidak ada di situ nilai estetikanya. Kemudian malah di situ mengundang penyakit karena ada masyarakat yang mengatakan kepada Ibu bahwa ada pembuangan yang begitu dari banyak. air dari pasar Karena Kadelang pembuangannya itu mungkin salurannya atau drainasenya kurang bagus. kurang seperti bagus itu. sehingga menimbulkan kolam untuk pembibitan nyamuk. Oh begitu. Jadi waktu lalu saya pernah mendengar juga ada cerita dari masyarakat ke saya itu bahwa waktu lalu itu pembuangannya kan langsung ke laut begitu. Tapi sekarang ini kan pembuangannya itu drainasenya mungkin tidak bagus sehingga kemudian menyebabkan hal seperti itu. Artinya di sini kita mau menyampaikan kepada aparat penegak hukum bahwa kondisi seperti ini sementara terjadi di Alor ya. Betul. Sehingga saya melihat di situ begitu banyak orang yang waktu itu memiliki rasa tidak senang terhadap Ibu ketika Ibu menyampaikan hal tersebut atau meminta kepada KPK untuk menjadikan Alor ini sebagai perhatian khusus KPK. Waktu itu ternyata Ibu diserang habis-habisan, bahkan dilaporkan ke pimpinan DPRD, kemudian membuat rekomendasi ke BK, lalu di situ Ibu dipanggil, diperiksa, kemudian pada akhirnya Ibu diberhentikan yang itu satu mekanisme yang mereka buat yang di luar daripada aturan, karena supaya APBD 2023 saya tidak membahas, saya tidak memperhatikan, dan saya tidak mengkaji, dan saya tidak klaim pemerintah. Oh ya, satu hal lagi yang saya mau tanya Begitu. Ibu. APBD 2023 itu saya dengar Ibu tidak tanda tangani begitu. Ya, Baik APBD itu DPR. 2023 dokumen-dokumen APBD tidak pernah memberikan pada saya. Oh, tidak pernah diberikan. Tidak memberikan. Begitupun sampai hari ini undangan-undangan Ibu kan belum di dalam tanda pasal 99 kalau mau hadir untuk acara di DPR bersidang itu harus ada undangan. Ya. Sedangkan undangan ini mereka sabotasi tanda tangan pimpinan DPR. Begitu Bu APBD 2023 dari awal APBD 2023 sampai pembahasan sampai asistensi itu mereka sudah sabotasi jabatan saya, mereka tanda tangan. Nah, ini gampang. Mereka semua ini terindikasi korupsi uang rakyat secara berjamaah bersama. Dan ini KPK perlu hadir. Oh, begitu. Begitu. Dan Artinya ini mereka di DPR, mereka jangan pikir gampang uang rakyat, uang negara. Saya resmi ketua DPR. Sabotasi kalian kudeta saya. Tapi ini uang rakyat dan saya harus tahu keluar masuk lembaga dewan sesuai tata tertib DPR nomor 2 tahun 2019 adalah ketua DPR. Tidak tulis situ bahwa pimpinan DPR. Kolektif kolegial yang mereka pakai bahwa dalam jabatan ini negara sudah amburadul. Lembaga dewan seluruh Indonesia 514 kabupaten kota maupun 33 provinsi amburadul kalau pakai seperti di Alor. Tapi saya sabar. Biar saja mereka seperti apa pencuri atau terindikasi pencuri uang rakyat secara berjemaah dan bersekongkol. Biar saya pembiaran. Biar saja. Supaya tahu ini KPK hadir dan tangkap saja semua mereka itu. Oh, berarti di sini Ibu mau mengatakan bahwa harusnya satu-satunya yang berwenang untuk menandatangani APBD tadi itu adalah ketua DPRD Kabupaten Alor, bukan pimpinan DPRD Kabupaten bukan Alor. Pimpinan, bukan wakil ketua, bukan seperti yang mereka omong kolektif kolegial itu jika ketua DPR keluar. Daerah atau ada sakit dan lain-lain lalu dia mendelegasikan kepada wakil ketua. Ini mereka sabotase jabatan baru ini dalam semua hal seorang tersangka yang memimpin. Tersangka penganiayaan yang memimpin persidangan semua. Ini memang aneh. Jadi ini baru terjadi di Kabupaten Alor. Kabupaten Alor, bukan Kabupaten Alor, mungkin seluruh dunia baru terjadi karena ada terindikasi rakus jabatan, sabotase kudeta yang terindikasi ada juga radikalisme di dalam. Oh begitu. Nah, jadi ini terindikasi pencuri uang rakyat jelas-jelas. Datang saya bedah. KPK datang dia panggil saya ketua fraksi Demokrat, kita bedah sama-sama itu pemerintah. Begitu. Karena apa? Karena juga itu apa? Belanja pegawai yang dari tahun 2021 tuh yang 364 miliar yang Ibu Nabois ketua fraksi Demokrat yang terindikasi 68 miliar sampai hari ini pun dia pun belanja pegawai selama 1 semester ataupun 1 tahun tidak pernah diberikan. Dia lalu kita 2022 menaik menjadi 372 miliar. Sekarang 2023 naik menjadi 380 hampir 384 sekian ratus juta, berarti 385 miliar. Nah, itu di mana dan bertanggung jawabnya seperti apa?
Kan sudah lihat jumlah pegawai semua, sampai pegawai su mati juga si masuk, pegawai yang sudah dipecat juga si masuk dan pun gaji. Ada akrasnya 2,5%. Jadi dikasih jelas, terbuka, transparansi supaya masyarakat tahu. Begitu. Dan ini semua belanja modal, belanja apa, perda kemarin DPR punya tahun 2023 tentang APBD juga bisa bisa untuk ini bupati itu pindah-pindah juga harus beritahu kepada DPR supaya besok-besok berdampak hukum. DPR bilang Kang sudah beritahu kepada kami. Tapi kalau sekarang berdampak hukum tidak bisa. Karena apa? Karena DPR juga mengiyakan, diam-diam tidak protes pemerintah. Mana surat bahwa merubah perda punya keputusan APBD tahun anggaran 2023. Begitu. Jadi kondisi seperti ini ya kita serahkan saja kepada KPK RI supaya KPK RI bisa turun ataupun dari Kejaksaan Agung untuk bisa turun ke Kabupaten Alor dan bisa melihat secara langsung kondisi terindikasi korupsi secara berjamaah bersekongkol uang rakyat di tahap APBD tahun anggaran 2023 dan sebelum-sebelumnya begitu. Jadi menurut Ibu ini kalau ditelusuri ini bisa-bisa seperti wali kota Bima begitu atau seperti... Oh ya, itu bisa terjadi. Ini informasi kalau saya lihat dengan kondisi wali kota Bima juga baru selesai pejabat baru langsung ditangkap. Ini juga kalau selesai pejabat baru langsung pasti bisa KPK datang dan hadir tangkap. Apalagi sabotase jabatan saya ketua DPRD Kabupaten Alor dan kudeta saya sampai saya tidak boleh tanda tangan APBD-mu di tahun anggaran 2023 yang terindikasi korupsi secara berjamaah antara pimpinan DPR, anggota DPR dan bupati. Itu bisa saja terjadi seperti Jambi dan Malang. Anggota DPR 28 ditangkap KPK. Terjadi di mana lagi di Malang itu 37 anggota DPR ditangkap KPK. Ini kemarin saya dapat informasi loh dari masyarakat. Ada 15 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada ketua-ketua partai yang ada di fraksi yang atau ketua partai yang ada di DPRD Kabupaten Alor karena sekda kan bangun lari dari ruang sidang. Lalu itu kan tidak menghormati lembaga yang terhormat. Lalu masuk kembali alasan bahwa DPR minta pokir, minta ini BIMTEK, minta check up, medical check up. Tidak bisa, dana tidak ada. Kenapa diberikan? Berarti ada temuan yang Ibu Ketua Fraksi Demokrat Ibu Naboy Stalo temukan, ada pemindahan belanja modal 10M, lalu ada lagi pemindahan silpa di LHP BPK RI itu ada 11M. Kenapa di Dikbud punya hanya 7M? Ya 4M ini ada di mana? Begitu. Jadi ada seperti temuan-temuan dari seorang ketua fraksi Demokrat. Lalu yang menikmati ini badan anggaran maupun anggota lain ternyata pokoknya dipenuhi. Lalu pokoknya ngeri deh. Begitu kecuali KPK datang dulu baru bisa. Berarti lagi ke Ibu ya, ketua fraksi Demokrat, Ibu Naboy Stalo. Ya kita kan sudah lihat di videonya viral kan, sudah lihat bagaimana ketegasan. Saya mau ngobrol langsung seperti ini, saya mau tanya. Tapi begini, ini kita dibatasi waktu juga, Ibu juga mau berangkat, jadi kita membuat kesimpulan di sini bahwa sebenarnya masyarakat ini tahu tentang kondisi seperti ini terjadi, tetapi kita masyarakat Kabupaten Alor ini harus proaktif juga untuk terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, apalagi anggaran yang digunakan itu adalah bersumber juga dari pajak yang masyarakat atau rakyat bayarkan seperti itu ya. Dan Ibu Ketua DPR ini pun berbicara tentang apa yang terjadi sehingga kemudian di sini saya mengirimkan ini ke Pak Firly juga. Pak Firly juga tolong perhatikan Alor karena sebelumnya Ibu Ketua DPRD ini pada waktu pertemuan dengan pertemuan integrasi ya. Saya dengan KPRI tanggal 19 Oktober tahun 2022 itu sudah sempat menyampaikan juga kepada pimpinan KPK, Pak Wakil di situ ada siapa namanya itu? Alek Marwata juga ini sudah Ibu Ketua DPR sudah sampaikan lagi tolong perhatikan Alor karena ini kami tidak ada unsur benci atau jengkel melihat ada unsur ketidaksenangan, tapi kita ini masyarakat diminta untuk terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga kami berharap supaya KPK juga di sini proaktif juga untuk melihat kondisi seperti ini agar di sana benar-benar terjadi pelayanan publik yang betul-betul bersih dari KKN seperti itu. Kami berharap supaya
Nah, melalui media ini juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang mengedukasi masyarakat bahwasanya kita perlu mengawal pembangunan di kabupaten kita, di mana tempat kita tinggal, tempat kita membayar pajak. Disitulah kita harus juga mengawal kinerja atau apa yang dilakukan oleh penyelenggara negara, yang dilakukan oleh baik itu lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, supaya terjadi penyelenggaraan negara yang bersih dari tindakan KKN itu tadi, seperti itu ya Ibu Ketua. Iya, Ya. iya. Jadi mungkin seperti itu Ibu Ketua. Iya. Kita akan membahas lagi di kesempatan lain, dan kiranya Alor juga bisa mendapat perhatian. Tapi kami di sini kalau misalkan di Alor tidak terjadi tindak pidana korupsi, berarti ya sudah. Yang penting kan kita sudah menyampaikan di sini melalui media bahwa ada indikasi seperti itu, apalagi yang disampaikan oleh seorang ketua DPR. Maka di situ saya kira Pak Firly bisa menjadi perhatian khusus untuk Kabupaten Alor. Terima kasih Bu Ketua. Terima kasih. Terima kasih pemirsa semua. Ya, terima kasih untuk pemirsa semua. Tuhan memberkati. Amin.